Halo guys, come back to my channel Marcianes Official. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang penyusunan SKP 2021 pada semester kedua. Langsung saja mari kita buka Excel. Yang perlu disiapkan adalah file. Yang pertama adalah file kita SKP semester pertama. Setelah itu yang wajib ya adalah SKP dari atasan kita. Intinya menyusun ini adalah atasan kita harus sudah menyusun terlebih dahulu. Oke, lanjut. Setelah itu form untuk pengisian SKP semester 2. Oke, langsung saja. Untuk semester 2 ini kita harus mengkopikan ya file yang ada di semester 1. Contohnya di sini punya saya ya, di semester 1 SKP ini kita copy. Setelah itu kita pastekan di tempat kita ya. Bentar, ini ternyata kita belum kebuka. Oke, di sini. Nah, karena di sini ini adalah format yang baru dan kita membutuhkan SKP semester 1, maka kita tambah sheet. Untuk menambah sheet, kita tambahkan saja ya. Insert sheet ya, worksheet-nya tambah. Kita butuh 3. Tambah lagi 3 ya. Setelah itu kita kopikan dari SKP semester 1 kita. Yang pertama yaitu SKP. Kita copy dari sini. Pastekan di sini. Tulisin sasaran kinerja. Selanjutnya yang kedua kita isi dengan di sini juga kita ambil pengukuran ya. Copy. Pastekan ke SKP yang baru. Kita tulis pengukuran. Setelah itu yang ketiga kita ambil juga dari sini penilaian. Setelah SKP semester 1 ini tercopy semua, langsung saja kita buka di P2KP semester baru. Ya. Kita lihat di sini itu masih ref ya, karena ini adalah rumus. Oke, untuk mengambil rumus ini kita klik aja sama dengan, habis itu kita cari di sini pejabat penilai adalah yang di sini ya. Nah, setelah kita enter, di sini ada pasti value, yang di sini dihapus ya. Oke, kita hapus, langsung ditarik. Oke, ini juga sama, PNS yang dinilai kita ambil dari sasaran. Enter, ininya kita hapus, tarik lagi. Oke, untuk mengatur ini kita tinggal klik wrap tag. Kita atur ya. Nah, untuk yang di sini ini adalah rumus. Kita bisa atur ulang rumus. Sebenarnya kemarin ada rumus, tapi kita biar tahu ya. Sasaran kinerja SKP kita ambil dari pengukuran. Kita ambil di sini. Setelah itu untuk yang perilaku kerja pegawai kita ambil di penilaian yang ada di sini. Setelah itu kalau ini udah rumus dari nilai prestasi kerja kita adalah 60% dari nilai SKP nih, dan 40% dari perilaku kerja. Maka jadilah ini yang semester 1 rekapannya di sini. Ini untuk
PNS yang dinilai kita cari, kita kopikan di sini ya. Sama kita hapus, tarik, underline-nya kita hilangi. Oke, ini juga sama. Pejabat penilai kita ambil dari sasaran. Oke, setelah ini selesai, ini periode Januari-Juni 2021, ini nanti yang bakal diintegrasikan ke semester kedua. Setelah itu kita buat SKP baru. Di sini SKP baru. Nah, kita isi lagi ya, jangan lupa di sini kita isi. Pertama kita isi dulu pasti ya. Jabat yang dinilai sama. Ini penilainya. Nggak lupa ya. Oke, setelah itu kita langsung mengisi. Ini rencana kinerja atasan langsung. Ini kita ambil dari mana? Kita bisa lihat di atasan kita langsung. Kebetulan atasan kita adalah atasan saya ya. Nah, ini kita ambil dari SKP-nya beliau. Nah, kita ambil di rencana kinerjanya beliau. Misalnya ini, terlaksananya pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei. Ini kita copy langsung. Kita cari ya, di sini yang sesuai dengan kerjaan kita itu yang mana. Tapi kalau bisa jangan semuanya, nanti yang lainnya nggak kebagian. Pertama, yang kedua, nanti atasan kita nggak ada kerja. Jadi ini kita ambil aja yang sesuai dengan punya kita. Sesuai dengan kerjaan kita. Oke, kita kopikan langsung ke kinerja kita. Oke, di sini ya. Setelah itu, untuk rencana kinerja, kita cari aja, ini kita bisa cari di sasaran kinerja kita di semester 1. Kurang lebih dirubah bahasanya menjadi bahasa aktif, mengumpulkan jadi terkumpulnya, mempelajari terwujudnya hasil analisis atau apa, pokoknya kata kerja lah. Pokoknya hasilnya intinya itu gitu, kata aktif. Oke? Nah, setelah itu kita cari, misalnya ini kan, mengumpulkan data progres pelaksanaan pembangunan daerah, jadi terkumpulnya, kayak gitulah. Terlaksananya, mengumpulkan data, ambil terlaksananya, pokoknya bahasanya yang kayak gini. Terus, setelah itu, aspeknya itu bisa kuantitas, bisa kualitas, bisa, atau dokumen, atau apa, terserah lah ya. Sesuai dengan kerjaan masing-masing. Indikator kinerja individu itu apa yang harus target kita, bahasanya gitu, yang kita kerjakan. Ini dihitung dengan target. Apa sih untuk mencapai target ini kita ngapain aja sih, ini di sini. Terlaksana monitoring, kita melakukan monitoring, jadi terlaksana gitu. Terkumpulnya bahan kan kegiatan, kayak di kegiatan saya kan ada LKPJ tuh. Nah, ngumpulin data. Rencana kerjanya kan mau ngumpulin nih. Nah, indikator individunya itu, kerja individunya ya kita hasilnya ya terkumpulnya data. Nah, targetnya apa? Misalnya datanya ada untuk di Bintan kan 39 OPD, kita bisa ambil 90-100% data yang udah terkumpul. Karena kami ada 3 staf, ya dibagi 3 gitu, 13 OPD per 1 staf. Oke, yang lainnya juga seperti itu. Ini langsung saja saya, misalnya udah selesai diisi semua sesuai dengan pekerjaan, kita langsung aja ya. Ini saya udah isi nih. Terus langsung sama. Ini jangan lupa diisi. PNS yang dinilai sama kayak tadi ya. Ini pejabat penilai. Ini jangan lupa. Dan dicek, takutnya NIM-nya ketuker. Oke, ini berarti SKP baru kita udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke
pengukuran. Di sini udah terumus ya. Sama juga seperti yang tadi. Kita harus isi dulu pejabat yang dinilainya siapa. Setelah itu pejabat penilainya. Ini untuk kelas staff ya. Yang mempunyai jabatan struktural, bukan fungsional. Oke. Di sini semuanya ada rumus, tapi kita lihat dulu di sini itu sebenarnya ada yang disembunyikan. Kita lihat ya. Nah, di sini untuk mengisi apa? Untuk mengisi target kita. Kalau lah misalnya di sini 90 sampai 100%, berarti rank ya, 90 sampai 100%. Ini nanti ngaruh di mana? Ngaruh di sini. Oke, kita isi dulu sesuai ya, misalnya ini berapa dokumen normal. Kalau normal ini biasa semakin, di sini kan normal ini rata-rata semakin banyak, semakin tinggi, maka nilainya akan semakin bagus gitu. Oke. Nanti aja ini harus di hide nanti pas di saat ngeprint ya. Oke. Kalau sekarang masih dibuka nggak apa-apa. Buka dulu ya agar jelas gitu. Oke, misalnya di sini ini ngaruh. Ini udah berumus semua. Jadi misalnya ini kita isi 90, maka hasil di sini adalah baik. Kalau 85 cukup karena ranknya adalah 90 sampai 100. Kalau kita isi 100 sangat baik ya. Atau lebih pasti sangat baik. Nah, dah. Ini terserah dari atasan kita yang menilai kerjaan kita. Kalau lah misalnya kerjaan kita dianggap bagus, ya pasti dikasih nilai banyak dong. Gitu. Itu haknya dari penilai kita. Biasanya beliau akan nilai ya, realisasinya berapa persen. Itu. Nah, setelah itu ini kan sudah rumus ya. Kalau misalnya masih dalam rank itu baik. Kalau udah keluar dari rank, kurang, itu berarti cukup. Tapi kalau misalnya lebih, dia akan sangat baik. Itu udah ada rank-ranknya sendiri. Setelah itu ini, nilai kita itu di dalam SKP ini beda dengan pada waktu semester 1 atau tahun-tahun sebelumnya. Pada semester 2 ini nilai kita itu hanya dipatok, di sini udah dimentokkan ya. Hanya ada nilai 60, 80, 100, dan 120. Jadi kalau lah nilai kita ini di sini nih ya, cuman ada ini. Paling tinggi itu hanya 120. Kita bikin 90, jadi nih. Terus kita ini bikinnya, ini misalnya ya, saudara-saudara bisa bikin sesuai ini dari apa, nilai dari atasan masing-masing ya. Oke, 90. Dan kedua nih, nilai ini kita peroleh dari rumus juga. Jika nilai M ini baik, jika baik itu nilainya 4, sangat baik 5. Kalau cukup berarti 3. Kalau kurang ya nilainya bisa 2, bisa 1. Contoh kalau misalnya ini kita kasih 101, maka ini adalah sangat baik. Hasilnya berapa? 5, ya kan? Kalau ini tadi kita bikin 90, nilainya 4. Cukup. Ini dari mana? Ini tinggal tarik aja ya, rumus dari sini kita tarik ke bawah. Oke. Setelah itu kita lihat yang sini itu adalah nilai count, jumlah. Kalau misalnya ini dalam satu, ini targetnya cuma 2, ya. Ini berarti 2. Count dari M 14 ke 15, berarti rumusnya 2-nya aja yang dirumus. Nah, terus gimana ini caranya? Nah, ini adalah untuk mengisi ini ya, kategorinya. Kategori ini gimana? Dilihat dari ini tadi, 2 ini tadi. Kalau nilai 2 ini berdua ini lebih dari 10, maka nilainya adalah sangat baik. Ini udah ada ketentuannya nih.
Kalau misalnya lebih dari 8, 9 itu nilainya baik. Kalau nilainya 6, 7 gitu, berarti cukup. Kita buktikan. Misalnya ini 5, apakah dia berubah? Kita rubah ya ini. Oke. 5 tambah 3 masih 8, nggak bisa. Kita pengen yang saat. Ini tetap 9 ya. Kita tambahin lagi 101. Oke. Nah, dia akan berubah menjadi sangat baik. Karena apa? Karena nilai dia 10 atau 10 lebih. Kalau ini, kenapa dia nilainya baik? Karena dia cuma 8. Ini cukup karena apa? Karena dia cuma 7. Jumlah hama ini 7. Ini 8. Oke, ini 8 pasti baik ya. Oke, kita balik. Misalnya kayak gini, nilainya gimana? Nilainya itu jumlah ini 1, 2, 3, 4 dijumlahkan, dibagi 1, 2, 3, 4, berarti bagi 4. Hasilnya ini. Kalau ini kopikan aja dari sini ya. Bisa dibikin sama dengan ini atau di copy rumusnya. Selanjutnya kalau ini gimana? Ini manual. Bisa kita tulis misalnya di sini 120 ditambah 100 ditambah 80 ditambah 100. Kita tinggal tulis aja sini 120. Ini kan manual ya. Tapi kalau misalnya ini tadi kita bikinnya 90. Nah, 90 adalah ini. Nilainya ini tinggal ditambahkan aja dibagi 4. Nilainya 90. Ini yang sini sama yang ini dan ini tuh harus sama. Oke. Selesai sheet 6. Kita lihat di sini 31 Desember. Kita pejabat penilainya adalah kita ambil dari sini aja ya. Oke. Biar sama semua dari situ. Jadi kalau ada kesalahan, kita cuman ngerubah satu aja. Kita lihat kebetulan untuk di Bapeda atau di Bintan ya, itu atasan kita itu mulai tanggal 30, sejak tanggal 30 itu udah berubah nama jabatannya menjadi perencana muda. Jadi mulai tanggal ini kita tulis saja perencana muda. Oke. Setelah itu selesai sudah yang untuk penilaiannya, hasilnya sudah ketemu ini. Nilainya berapa? 90. Oke. Lanjut ke setelah SKP perilaku tahunan. Perilaku ini juga rumus. Kita isi dulu nanti kita lihat perilaku kerja kita isi dari mana? Dari sini. Nah, misalnya ini yang ngisi juga atasan harusnya ya, ngasih nilai. Nah, ini misalnya kita udah bagus lah di sini, kita kasih V. Ini kan jumlahnya beda, yang V ini dihitung. Misalnya 1 ya 1, ini kita ganti tambah 1 lagi jadi 2. Seperti itu ya. Nah, ini juga bisa ditambah. Jadi 2. Oke, nilai kita udah ketemu. Setelah itu kita lihat di penilaian kinerja tahunan. Perilaku dulu ya, perilaku ini tadi dari itu tadi. Kita lihat. Ini seperti biasa yang dinilai kita lihat di sini. Pegawai yang dinilai. Oke. Oke. Ini ada pegawai yang dinilai dan pejabat yang menilai. Kalau tadi misalnya saya ada salah ngomong itu ya. Oke. Seperti biasa kita rapikan. Yang kita tahu 31 Desember atasan kita sudah berubah menjadi perencana muda. Yang ini tadi, yang ini jangan lupa ya di hide aja karena nanti kalau pas di print ini nggak boleh muncul. Oke, setelah ini selesai, ini semua orientasi pelayanan apa semuanya ini ngeling dari sini, penilaian ini. Nih ada di sini nih. Di dalam ring ini masuk ke perilaku kerja. Setelah ini dapat, ini di total, di rata-rata average ya, rata-rata dari semuanya ini
munculnya ini. Kalau kita staff belum menjabat, kepemimpinan itu tidak ada, masih kosong. Tapi kalau nanti pejabat kita, atasan kita kan dinilai lagi, itu mereka udah ada yang namanya kepemimpinan itu udah ada nilai. Jadi tinggal di rumusnya aja diganti average. Oke. Ingat 31 Desember atasan kita menjadi perencana muda kalau kemarin atasan kita ada pelantikan. Oke, lanjut ke penilaian kinerja tahunan. Untuk penilaian kinerja tahunan ini juga udah rumus ya. Jabat yang dinilai sama dengan seperti di awal tadi. Jabat pegawai ya, pegawai yang dinilai. Ini untuk staf ya. Nanti kalau ini harus sesuai. Oke, setelah itu pejabat penilai. Ini kita lihat tanggalnya 31 Desember, berarti jabatannya sudah berubah menjadi perencana muda. Oke. Sudah selesai. Ini nilai SKP ini kita ambil dari tadi SKP baru yang sheet 6. Di sini nilainya kita ambil dari sini rumusnya. Setelah itu nilai perilaku kerja kita ambil dari perilaku kerja tahunan di sini ya 94,75. Oke. Nah, ide baru ini kalau misalnya ada ide baru ya di sini. Nah, nilai SKP perilaku kerja itu adalah di sini. Itu rumusnya 60% dari nilai SKP nih ditambah 40% dari nilai perilaku kerja yang ini. Hasilnya adalah ini ditambah dengan ide baru jika ada. Jika tidak ada maka nilainya 0. Dan nilai kinerja pegawai jumlahnya adalah ini. Oke. Hasilnya paringnya 90 sampai 100 adalah baik. Oke, setelah penilaian kinerja tahunan, ini atasannya juga ya harus diisi. Oke, setelah itu penilaian kinerja tahunan selesai, semuanya udah selesai, baru kita integrasikan menjadi SKP tahun 2021. Namanya pejabat penilainya atasan kita. Di sini ya. Rapikan. Untuk yang dinilai, pegawai yang dinilai. Oke, yang ini adalah integrasinya. Integrasi dari periode 1 dan 2. Dari SKP periode 1 yaitu Januari sampai Juni. Ini kenapa bisa 100? Padahal tadi nilainya adalah kita bisa lihat di sini 83,52. Kita bisa lihat di sini ada rumus. Ini sesuai dengan Permen-Pan RB nomor 3. Jadi kita harus sesuaikan. Kalau nilai kita di rentang 76 sampai 90, maka rumusnya ini. Nanti kalau misalnya nilai kita di atas 90, seperti contohnya adalah bos saya ini. Beliau adalah nilainya di atas itu, makanya rumusnya ini ya. Beliau ada di 91 sampai 99, nilainya 91,2. Jadi ini rumusnya. Kalau yang kinerjanya masih di bawah 90, misalnya 76 sampai 90, maka rumusnya ini. Ini udah terumus. Kalau misalnya pengen merumus sendiri atau ini rumusnya hilang atau rusak, bisa lihat di peraturan tadi.
Terus untuk Juli Desember, ini kita ambil dari penilaian kinerja tahunan yang sudah di 90% udah 40% dan 60% itu ini ya, yang nilainya baik ini, yang semester 2 inilah SKP kita. Diintegrasikan, setelah itu nilai kinerja PNS tahun 2021 adalah 50% dari periode pertama yaitu Januari sampai Juni, ditambah dengan 50% semester kedua yaitu periode Juli sampai Desember. Atau bisa juga dirubah dengan periode pertama ditambah periode kedua dibagi 2, itu hasilnya sama. Nah, 31 Desember atasan kita sudah menjadi jabatan baru yaitu perencana muda. Oke, selanjutnya ini sama ya, PNS yang dinilai kita ambil dari sini. Dan ini pejabat yang menilai. Oke, jadi nilai kinerja PNS tahun 2021 kita udah selesai. Terus apa saja yang harus kita print dan kita kumpulkan? Itu totalnya ada 9. Yang pertama ada 3 dari SKP semester 1, yaitu sasaran kinerja, ditambah lagi 1 pengukuran, yang satu lagi ini, yang ketiga adalah penilaian, ini 2 lembar, tapi di printnya bolak-balik biar cuman jadi 1 lembar. Yang keempat yaitu P2KP baru. Maksudnya ini adalah rekapan dari semester 1, setelah itu adalah SKP baru kita, sebanyak itu pun kalau bisa, kalau misalnya sebisa mungkin jadikan 1 lembar saja ya pokoknya. Terus habis itu sheet 6 ini jadikan 1 lembar. Ini bisa di-hide ya, rumus-rumus ini biar bisa jadi 1 lembar saja. Habis itu yang ketujuh perilaku kerja kita, ini aja yang di print. Setelah itu penilaian kinerja tahunan, ini juga di print. Yang terakhir integrasi penilaian kinerja, ini di print, minta tanda tangan pejabat penilai dan kita tanda tangani. Untuk penilaian perilaku yang ini sama ini nggak usah, yang lainnya nggak usah, cuman 9 saja. Oke. Demikian akhirnya SKP kita udah tersusun ya, itu berdasarkan pengalaman saya, dan apabila ini bermanfaat tolong di like, di subscribe, dan juga di share ya, dan saya membuka selebar-lebarnya saran agar lebih berkembang lagi dari para senior. Oke, akhirnya wassalamualaikum, bye bye, see you later.